2023. Ya di sini ya. Kita coba dulu. Untuk crawling coba pakai Twitter. Saya copy drive dulu. Kita tambahkan analisisnya. Oke, jadi di sini kita perlukan authentication token dari Twitternya. Jadi token ini bisa beda-beda ya setiap jamnya, meskipun di akun yang sama. Jadi kalau bisa memang token ini dirahasiakan ya, seperti itu. Tapi untuk belajar seperti saat ini, teman-teman bisa gunakan akun Twitternya masing-masing. Gitu. Silahkan bisa buka akun Twitternya. Kemudian saya cek dulu di sini ada deh. Aja. Kemudian nanti setelah login di akun emailnya klik 12 atau di developer tools, nanti buka di nanti di application ada cookies. Kemudian dari x.com ini ada yang namanya out key. Karena saya belum masuk jadinya nggak ada. Nah di sini ada out token atau out key namanya. Kemudian copy value-nya. Copy value yang ada di sini, misalnya ini ya yang atas ya. Copy value-nya masukkan ke sini. Masukkan ke sini nanti. Gitu ya. Disesuaikan aja. Kemudian nanti ini jalankan aja karena dia pakai Node.js, jadi ini perlu install dulu Node.js-nya. Kemudian nanti teman-teman bisa crawling data sejumlah teman-teman inginkan gitu. Tapi saya sarankan jangan terlalu banyak dulu ya. Misalkan cuma 50 atau 100 masalah. Nanti file name-nya ini adalah nama filenya teman-teman simpan hasil crawlingnya, dan keywordnya ini teman-teman sesuaikan gitu. Kayak misalkan saya mau pengen cari keywordnya tentang gedung IKN misalnya, atau misalkan mau cari Piala Dunia, atau misalkan mau cari tentang apa gitu sih, keywordnya ditaruh di sini. Kemudian language-nya teman-teman setting ke Indonesia atau Inggris atau biasa bebas ya language-nya. Kemudian nanti dijalankan aja, nanti dia akan crawling terus mendapatkan datanya di situ. Nanti di sini ada data CSP-nya. Nah, nanti teman-teman baca, kemudian teman-teman pre-processing di situ. Oke, kita coba tahap crawlingnya dulu ya. Silahkan teman-teman bisa mencoba terlebih dahulu. Oke, sambil saya coba juga ya. Sekarang.
saya coba ulang ya. Ganti share screen aja. Saya sudah connect. Ada yang sudah, silahkan teman-teman mungkin yang belum bisa coba connect dulu. Jadi ini kan sudah masuk Twitter ya misalnya. Kemudian klik F12, cari di sini yang namanya application, kemudian cookies. Ini ada x.com. Oke, sampai sini dulu. Tuliskan juga di ini ya mungkin ya. Di share note. Oke, cek 1 2. Suara saya masih kecil? Crawling filternya angka crawling. Pakai ini aja. Google Colab-nya saya share ya. Terus copy atau save in drive. Lalu yang kedua buka Twitter, buka x.com ya. Kemudian masuk ke x.com, kemudian cari klik F12 atau developer tool ya. Developer tools. Kemudian cari ke cookies, application is dari x.com. Kemudian yang kelima, ambil out token-nya. Copy out token. Oke, ya sambil saya share di sini. Nanti saya update juga kok share note-nya. Nanti kalau sudah bisa teman-teman download juga. Oke, cek masuk sudah. Oke. Kemudian di name-nya ini kan ada out token ya. Nah, out token-nya ini yang teman-teman copy value-nya. Nah, ini di copy, masukkan ke dalam Google Colab yang tadi di sini. Ya, copy aja. Terus dijalankan. Oke, sudah. Ini dijalankan juga sebentar. Udah latest belum ya? Wait. Nah, ini. Ini jalankan dulu aja. Mungkin agak lama ya. Oke, ini dulu. Oke, sudah. Sampai sini sudah berhasil mungkin, teman-teman. Kalau ini cuma install aja sih. Yang penting ininya dulu ya, out token-nya. Ya, kita lanjutkan. Mana tadi? Kemudian di sini saya coba file name-nya bebas ya, misalkan IKN misalnya. Ini judul CSP-nya nanti, teman yang ke save di sini nantinya. Kemudian search keyword-nya saya mau coba misalkan gedung IKN misalnya.
gantung IKN. Language-nya ID aja. Oke, limitnya saya buat berapa ya? 50 aja deh. Ya, 50 aja. Kemudian ini sebentar. Ini saya ganti aja pakai latest yang terakhir ya, yang terbaru. NTXJ script harusnya latest. Kemudian saya jalankan coba. Oke, ini sudah proses ya. Dia sedang proses crawling di sini. Ini saya copy aja ke teman-teman ya. Tinggal bawahnya yang diubah. Kalau atasnya ini teman-teman sesuaikan aja. Gitu. Mau pakai keyword apa bebas. Ya. Filenya juga disesuaikan. Oke, ada yang sudah mungkin teman-teman? Masih berjalan. Oke, sudah. Kemudian ini setelah di crawling kita dapat 69 tweets di sini. Meskipun tadi kita mintanya kan 50 ya. Nah, memang ketika kita meng-crawling itu kadang ada data-data yang dia diambil juga seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat di IKN VSP ini sudah dapat sekitar 26 KB ya. Nah, ini yang akan kita baca sekarang. Kita bisa baca di sini DF Alpad-nya yang fetch data ya. Ini sebentar. Data file name. Oh iya, sesuai sama file name yang di atas tadi. Alpad-nya udah benar. Seperti kita coba print dulu. Nah, ini datanya ya. Jadi conversation ID string, data create-nya, corporate account, full text, dan sebagainya. Ini udah dapat. Itu ada tweet URL-nya juga. Ini bisa teman-teman analisa lebih lanjut. Namun di sini karena kita mau labeling text sentimennya, kita ambil yang full text-nya aja. Gitu. Jadi kita bisa pakai DF ya. Kita bisa pakai DF drop selain DF sama dengan bukan. Oh iya, kita coba DF drop duplicate dulu ya, karena tadi ada data yang sama atau enggak. ID, subset ID, subsetnya di full text. Dan kita carikan yang full text ya. Oke. Kita cek juga DF. Oke, kolom-kolomnya sekarang kita hapus. Misalkan DF text ya. Buat data aja. Data sama dengan DF di full text.
kita masukkan ke variabel baru aja. Kalau mau pakai drop juga boleh sih. Cek dulu datanya. Data. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita sudah dapat satu kolom full text, tapi belum ada labelnya. Gitu. Nah, langkah berikutnya kita mau, sebentar, mana tadi? Kita mau pre-processing datanya ya sebelum labeling. Jadi pre-processing, hilangkan kata-kata yang regular expression-nya di situ. Nah, ini kan kayak ada add, kemudian ada lain-lain ya. Nah, ini bisa kita hapuskan terlebih dahulu. Saya pakai AI aja, biar cepat ya buat import RE-nya. Ini data from regular expression. Oke, coba dengan df pakai data tadi ya. Masukkan data, text, data full text, apply clean text. Oke, clean textnya udah. Ini dia akan remove HTTP, kemudian www, HTTPS dan sebagainya. Di replace menjadi kata baru ya. Katanya itu kata barunya adalah si ini apa namanya kosong gitu ya. Jadi nggak ada nilainya. Kemudian ini juga yang add kita juga replace jadi kosong, dihilangkan. Ini juga yang hashtag dan sebagainya, ada regular expression lain juga kita hilangkan. Ya, silakan Renesa. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan Renesa? Kepencet. Oke, apa-apa. Oke, silakan mungkin kalau ada yang pertanyaan bisa di public chat dulu ya. Kita lanjutkan dulu. Kemudian ini coba kita baca, tadi kan data ya. Kita ganti data. Lagi dia, sorry. Full text, error full text, data full text. Oh, data ya. Data aja. Data file clean text langsung. Nggak usah ini. Sudah ya. Nah, sekarang data-data yang sudah bersih sudah kita dapatkan. Sekarang kita gunakan text block namanya. Text block ini digunakan untuk melabeling ya. Text block RG. Sentiment analysis. Ya. Oke, install belum? Apa namanya? Polarity full text.
df-nya ganti data. Kemudian data apply clean text, apply get polarity, data. Ya, coba dulu. Oh, polarity-nya jadi di bawah. Sebentar. Polarity kolom ya. Data, kemudian apply text block yang sentiment, data. Sorry. Ya, data polarity, apply, ini data. String not class pandas series. Kita cek dulu polarity mana dia. Kalau di text block itu ada polarity sama subjectivity ya. Jadi yang kita pakai adalah polarity. Karena polarity ini bernilai -1 sampai 1. Di mana -1 itu dia semakin negatif dan 1 adalah semakin positif. Nah, kita bisa labeling datanya dengan threshold. Jadi misalkan -1 sampai -0,4 itu sebagai sentimen negatif. Kemudian -0,39 sampai 0,3 itu sebagai netral. Kemudian 0,4 sampai 1 itu menjadi nilai positif. Itu kita bisa tentukan thresholdnya seperti itu. Atau teman-teman menyesuaikan juga bisa. Jadi misalkan thresholdnya bukan 3 kelas, tapi 2 kelas juga boleh. Gitu. Bisa-bisa aja. Jadi nggak ada ketentuan berapa polaritas yang disebutkan sebagai negatif, positif atau netral di dalam text block ini. Itu tergantung dengan dengan hasil analisisnya nanti ya. Gitu. Ntar kita coba dulu, tadi belum ya. Sentiment polarity mana dia? Get polarity sentiment. Polarity ke data ya. Error text argument pas ini text. The text argument to init text must be string, not class underscore. Ya. Class underscore ini sama soalnya yang tadi. Under row sentiment polarity. Garisnya sama aja sih. Text argument pass to init text must be string, not class. Saya cek dulu ya. Data polarity.
ini polaritasnya saya masukkan ke data polarity namanya ya. Polarity. Oke, sekarang saya coba data. Oh, belum masuk ya. Sorry. Data polarity. Data gabungkan itu. Bentar. Nggak usah. Data apa jadinya? Tadi data ya, data sama dengan add data polarity. Saya ulang. Join kolom. Concat. Mana kita? Data. Ini nggak usah. Coba dulu ya. Akan malah jadi hilang. Baca dulu. Oh, jadi iklan input ya. Ini masih bisa full text. Cleaning. Udah text blocknya
vector polarity model. There is vector polarity. Data full text. Datanya kan sudah full text. Ya. Di atas sudah tadi. Coba lagi. Sudah top, sudah datanya. Join and full text. Pakai print PDF. Oke, sudah dapat ya. Ini nilai polarity-nya sudah ya. Sorry, kita pakai unit aja ya. DF unit. DF polarity. Oke, nah ini ada nilai-nilai unitnya ya. Jadi di dalam data tadi yang 69 row ini, 69 baris, ada data 0, kemudian ada minus 0,1, ada 0,21 dan 0,2 di situ. Nah, kita kemudian bisa membuat threshold di mana nilai minus atau nilai 0 misalnya, misalkan ini ada 0, 1, ini yang minus ya. Yang minus kita kategorikan sebagai sentimen negatif, kemudian yang plus 0, 0,21 dan 0,2 sebagai sentimen positif gitu ya. Mungkin negatifnya dari 0 deh, 0 sampai minus 0,1 gitu ya. Kita buat threshold kategori 0 to minus. Sudah 0 sampai label, misalkan labelnya negatif gitu ya. Kita buat pakai teks aja. Full text sentiment polarity. Oke, udah dapat seperti ini. Sorry, ini jadiin positif aja. Kita pakai dua kategori dulu ya. Nah, sekarang kita bisa melihat di mana dengan polaritas yang kita dengan nilai polaritas yang kita threshold, kita mendapatkan sentimen dari teks ini menjadi positif seperti itu. Kalau kita lihat nanti di bawah juga ada sentimen negatifnya. Sentimen negatif adalah yang minus 0,1, pokoknya yang minus gitu ya. Kita bisa coba pakai misalkan DF ini, DF sentimen ya misalnya, DF sentimen unit misalnya, sentimen unit. Lihat, nah, dia ada positif dan ada negatif gitu. Seperti itu untuk menambahkan label pada
teks yang kita belum punya labelnya gitu. Kalau teman-teman analisis sentimen dari Kaggle atau dari data-data set yang sudah jadi, itu kan data labelnya sudah ada gitu, data sentimennya udah ada, ini positif atau negatif. Tinggal mesin learning kan gitu. Apakah ini nanti jadi ketika saya masukkan teks baru, apakah ini sentimennya positif atau negatif seperti itu. Nah, tapi kalau di sini merupakan langkah awal di mana kita bisa menggunakan labeling itu bukan hanya dari proses normal ya, bukan hanya dari proses manual, tapi kita bisa gunakan nilai polaritas yang ada dalam text block seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman, silakan. Sampai tampilan seperti ini ya, sampai tampilan begini, kemudian cari aja klik aja F12, misalkan saya refresh ya misalnya, terus ini juga baru sih. Tapi teman-teman ini ya, karena sebenarnya crawling Twitter seperti ini itu dianggap ilegal sama si x.com-nya gitu, dianggap ilegal. Jadi kalau bisa crawlingnya jangan banyak-banyak gitu. Jadi kalau misalkan untuk penelitian, untuk coba-coba ngambil datasetnya nggak masalah. Jadi kalau misalkan untuk proses atau bisnis atau di industri, cara seperti ini kurang layak gitu, karena datanya semakin banyak. Misalkan data-data yang aplikasi yang berjalan ya saat ini tentang sentiment analysis itu adalah drone emprit namanya. Ini aplikasinya laku ketika pemilu. Bentar, saya cek. Namanya drone emprit. Datanya juga dari Twitter gitu. Salah satu datanya ya. Jadi si aplikasi ini itu bisa mengecek misalkan sentimen apa yang ada di dalam sebuah wilayah gitu. Nah, karena di Twitter kan dia bisa ngambil data wilayah juga ya, tempatnya di mana, kemudian URL-nya, kemudian akunnya itu bisa diambil gitu. Jadi dia bisa menganalisis sentimen seperti ini. Contoh misalkan ini sentimen analisis tokoh politik. Oh, Muhaimin di bagian sana, di kota bagian sana dia pro gitu. Tapi di bagian sini kata Anies itu banyak yang kontra gitu. Sehingga untuk program pemilu banyak sebaiknya seperti apa gitu. Oh, ternyata si Muhaimin ini dekat juga dengan Prabowo misalnya. Kota-kota yang pro seperti itu. Jadi bagaimana caranya biar si program pemilunya atau program kampanyenya berjalan lebih baik seperti itu. Jadi di proses analisisnya, proses sentimennya dari sini. Gitu. Dan ini contoh penggunaan sentimen analisis dari Twitter secara real time gitu. Dan dia pakai API, jadinya legal seperti itu ya. Oke. Ada yang ketinggalan mungkin tadi teman-teman? Can open no shots file or directory with data UKT CSV. File or directory. Oh, data UKT CSV-nya belum ada ya. Jadi belum masuk di direktorinya. Belum ada di sini. Mungkin ya. Atau misalkan mau diganti juga boleh path-nya. Jadi misalkan import pandas ya. Mungkin saya share aja ya ininya. Jadi saya share juga di di e-learning. Ini tadi belum workload-nya ya. Ya share di share note aja. Link collab. Boleh dicoba ya.
tapi jadi pakai token saya jadinya. Ya nggak apa-apa. Maksudnya disesuaikan aja ya dengan tokennya teman-teman ya. Jangan pakai punya saya. Nanti ke ban ininya saya, Twitter saya. Twitter saya cuma buat mainan aja sih. Saya nggak bisa tutorialin lagi nanti. Diganti aja tokennya. Seperti itu. Mbak, saya mau cek lagi ya, sekarang gunakan workload create workload for positive sentiment. Sorry. Kadang kalau di Gemini ini nih. Mbak, sentimen positif di dalam kata-katanya yang sering muncul apa aja gitu. Nah, ternyata di dalam sentimen masih ada sentimen positif di dalam kata-kata di dalam sentimen positif kata-kata yang sering muncul adalah si gedung, kemudian KN dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa analisis ternyata positifnya dia pro dengan gedung KN ini gitu. Kalau misalkan kita ganti ya, kita coba yang negatif, misalnya sentimennya negatif gitu. Yang sentimen negatif dia paling banyak kata-katanya apa, itu yang kita lihat. Nah, ternyata ada dan PUPR, Menteri, IKN di sini, Basuki dan sebagainya gitu. Jadi lebih banyak menyerang atau negatifnya karena sebuah badan atau nama perorangan gitu. Jadi seperti itu ya. Kita bisa analisis dari sini. Seperti itu. Oke, ini belum sampai machine learning ya. Kita masih mencoba text mining, mengambil nilai-nilai yang sering muncul, nilai-nilai yang banyak dari teks-teks dari hasil crawling ini. Seperti itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan dulu, teman-teman, silakan. Oke. Mungkin seperti itu dulu ya. Sebentar, saya cek di learning. Oke, setelah ini teman-teman silahkan mana dia? Gunakan cara tadi ya. Sebenarnya teman-teman sudah coba juga tadi. Silahkan nanti file IPNG-nya atau Google Colab-nya ini jadikan PDF, klik Ctrl P aja gitu. Kemudian nanti jadikan PDF, di save as PDF ini ya. Kemudian dikumpulkan yang sudah berhasil ya, yang sudah bisa. Yang belum bisa dicoba-coba dulu. So, jadi langkahnya sama, crawling data, lakukan pre-processing, bisa tambahin juga stemming, tokenisasi, lematisasi dan sebagainya, kemudian labeling. Bisa gunakan cara manual atau menggunakan nilai polaritas dari text block gitu. Kalau teman-teman pengen lebih akurat gitu ya, teman-teman bisa lakukan manual. Misalkan teks 1 ini positif, teks 2 negatif dan sebagainya. Kemudian analis kata yang paling sering muncul menggunakan back of words untuk nilai positif dan negatifnya. Setelah itu dikumpulkan jadi file PDF seperti itu. Oke, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Mungkin kita cukupkan sekian ya. Yang error nanti dicoba dulu sebentar. Warningnya super engine. Mungkin di ini ya, Node.js-nya ya, diganti latest tadi. Coba bagian ininya, di atas tadi. Ada mana dia?
kan tadi 2.61 ya, ganti aja latest yang pakai yang terbaru. Oke, mungkin itu dulu. Silakan teman-teman dicoba setelah ini ya. Roomnya masih saya buka sampai jam 10, tapi saya mau izin untuk share laptop dulu. Oke. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Selamat pagi, selamat lanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.